semoga tetap dalam keadaan sehat dan cerdas ya, amin. So, di video kali ini saya bakal berbagi tips menguasai bahasa Inggris dalam posisi sebagai pemula banget untuk menguasai bahasa Inggris ini ya. Karena saya pernah berada di posisi itu, jadi saya bakal ngebacotin hal itu di video ini. Dan saya juga nggak bakal mengkhianati kenyataan bahwa saya benar-benar fokus belajar bahasa Inggrisnya tuh ketika saya ke kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur ya, masih Indonesia. Oke, so yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa di bahasa Inggris itu ada yang namanya input sama output. Jadi input itu sesuatu yang harus kita serap dan kemudian bakal diproses oleh otak kita sendiri. Sedangkan output adalah sesuatu yang harus kita produksi gitu, sesuatu yang harus kita praktekkan biar kita bisa menimbang dan menilai, menimbang bahasa hukumnya, dan kita bisa mengevaluasi sejauh mana bahasa Inggris kita ini meningkat atau enggak gitu kan ya. Dan di bahasa Inggris juga ada beberapa bagian, itu ada namanya reading, listening, writing, sama speaking. Nah, di bagian reading sama listening ini dia masuk ke dalam input, dimana kita tuh hanya menyerap sebanyak-banyaknya apa yang kita lihat, apa yang kita nonton, apa yang kita dengarkan gitu ya, apa yang kita baca. Reading, kita baca. Jadi apa yang kita baca tuh mudah-mudahan ke input ke dalam otak kita gitu ya, dan kemudian bakal diproses otak kita sendiri. Kemudian di bagian listening, kita harus banyak-banyak mendengarkan musik atau menonton film atau dengerin podcast gitu ya, atau berusahalah diri kita tuh terpapar sebanyak-banyaknya oleh video-video bahasa Inggris gitu ya, dan kemudian bacaan-bacaan bahasa Inggris. Jadi nanti terserah otak kita mau memprosesnya atau enggak, tapi jelas banget bakal diproses. Next, di bagian writing sama speaking itu masuk di bagian output. Nah, kebayangkan teman-teman, di bagian output tuh kita harus praktek sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang telah kita masukkan tadi, apa yang telah kita input tadi, kita harus keluarkan lagi, kita harus memproduksinya lagi biar kita bisa mengevaluasi gitu kan, sejauh mana skill ini meningkat atau enggak, bahasa Inggris kita meningkat atau enggak, bisa dinilai atau enggak. Jadi di writing sama speaking kita tuh harus dituntut, atau minimal kita harus, nggak bakal ada yang nuntut, saya yakin nggak bakal ada yang nuntut kalian untuk praktek tiap hari, tapi minimal diri kalian sendiri harus mengaturnya ya. Jadi praktek sebanyak-banyaknya. Apa yang telah kalian dengar, yang telah kalian nonton, yang telah kalian baca, usahakan kalian tiru. Speaking, kalian harus berbicara. Nggak apa-apa lingkungan kalian tuh nggak mendukung untuk berbahasa Inggris, nggak apa-apa. Sama kayak saya juga, lingkungan saya tuh nggak mendukung sama sekali untuk meningkatkan skill bahasa Inggris ini. Makanya saya harus menciptakan lingkungan itu sendiri. Nggak apa-apa kalau ngomong sama diri kita sendiri. Udah biasa juga kan ngomong di kamar mandi pasti. Jadi kalau teman-teman mau fasih, kita harus menyeimbangkan input sama outputnya ini. Oke? Harus seimbang input sama outputnya biar kita fasih. Terus yang terakhir, sabar. Enggak yang terakhir sih, yang kedua dari terakhir, sabar ya. Apapun yang kita lakukan, ya kita harus sabar. Misalnya kita selalu diolok-olok teman-teman gitu, atau misalnya saudara sendiri atau mungkin keluarga gitu, ih ngapain sih belajar bahasa Inggris hari gini gitu, hari gini belajar bahasa Inggris, ya penting lah. Misalnya kalau kita menemukan berita gitu ya, kita harus menghadapi situasi new normal apa gitu, apa sih new normal, nah ini penting kan ya. Jadi kita tuh harus sabar menghadapi celotehan-celotehan orang-orang di luar sana yang selalu ngejudge bahwa kita udah terlambat banget untuk memulai belajar bahasa Inggris. No, kalian harus sabar menghadapi semua itu. Yang paling terakhir, konsisten. Teman-teman semuanya belajar skill apapun, mau belajar main gitar atau mau belajar computer atau apapun itu bahasa Inggris, konsisten. Sebagai manusia kita sangat luar biasa untuk memulai apapun itu, tapi untuk konsisten itu masih jadi PR kita yang setiap hari harus kita kerjakan, setiap hari harus kita lawan dengan diri kita sendiri. So teman-teman, jangan malas. Jadi untuk mempelajari bahasa Inggris juga kita harus menjaga rasa keingintahuan kita. Kalau kita berusaha
menjaga hal itu, kita nggak bakal malas, saya yakin kita nggak bakal malas. Misalnya yang saya maksud tadi ini, ketika kita menemukan istilah-istilah baru, herd immunity, itu apa sih? Itu apa sih? Jadi kita penasaran kan, oh kita cari di kamus aja, kita berusaha buka Google internet gitu kan ya, untuk mencari maksudnya ini. Jadi jaga terus rasa ingin tahu kita, jaga terus rasa penasaran kita. Dan karena hal itu, bahasa Inggris kita bakal meningkat juga. So, teman-teman semuanya, selamat mencoba tips saya. Jangan malas, kita harus konsisten, sabar,